Selamat siang pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita News BTV Jember, menghadirkan informasi teraktual, terpercaya, dan terdepan. Bersama saya Hawa Fatin Faluta Hamid, berikut liputannya untuk Anda. SMK Baitul Hikmah Tempurjo sukses melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2026-2027 selama 5 hari. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta didik baru sebagai bekal awal untuk memahami budaya belajar, serta membentuk karakter yang religius, disiplin, dan bertanggung jawab. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya. SMK Baitul Hikmah Tempurjo melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2026-2027 selama 3 hari, mulai Senin 13 Juli hingga Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta didik baru dengan tujuan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal budaya belajar, memahami tata tertib, serta membangun karakter yang religius, disiplin, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan MPLS juga mengusung semangat MPLS Ramah, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari perundungan dan perpeloncoan. Pada hari pertama, Senin 13 Juli 2026, seluruh peserta didik baru memulai kegiatan dengan melaksanakan sholat duha berjamaah sebagai bentuk pembiasaan ibadah yang menjadi budaya di SMK Baitul Hikmah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan upacara bendera sekaligus pembukaan resmi MPLS tahun pelajaran 2026-2027. Melalui kegiatan pembukaan tersebut, peserta didik baru diajak untuk memulai perjalanan pendidikan di jenjang sekolah menengah kejuruan dengan penuh semangat, tanggung jawab, serta motivasi untuk terus berkembang. Setelah proses check-in peserta, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai kurikulum merdeka yang memberikan gambaran kepada peserta tentang sistem pembelajaran yang akan diterapkan selama menempuh pendidikan di SMK Baitul Hikmah. Selanjutnya, peserta mendapat materi mengenai tata tertib sekolah sebagai pedoman dalam menjaga kedisiplinan, etika, serta sikap selama mereka berada di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, peserta juga dibekali wawasan kebangsaan guna menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat persatuan, serta karakter sebagai generasi penerus bangsa. Di sela-sela kegiatan, panitia memberikan sesi breakdown agar peserta tetap fokus dan bersemangat sebelum kegiatan ditutup dengan sholat zuhur berjamaah. Memasuki hari kedua, Selasa 14 Juli 2026, antusiasme peserta didik baru masih terlihat tinggi. Kegiatan diawali dengan sholat duha berjamaah dan check-in peserta. Kemudian dilanjutkan dengan materi pengenalan lingkungan sekolah. Melalui materi ini, peserta diperkenalkan dengan berbagai fasilitas sekolah, budaya yang diterapkan, serta lingkungan belajar yang akan menjadi tempat mereka menimba ilmu selama 3 tahun ke depan. Selanjutnya, peserta memperoleh materi mengenai cara belajar efektif yang bertujuan membentuk kebiasaan belajar yang terarah, mandiri, dan produktif. Materi ini diharapkan dapat membantu peserta dalam mengatur waktu belajar, meningkatkan konsentrasi, serta mencapai hasil belajar yang optimal. Tidak hanya itu, peserta juga mendapat pelatihan dasar public speaking untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun kemampuan komunikasi yang baik. Agar suasana kegiatan tetap menyenangkan, panitia juga menyelenggarakan berbagai ice breaking dan games yang mampu meningkatkan kekompakan, kerjasama, serta keakraban antar peserta didik baru. Pada hari yang sama,
Peserta juga menerima materi mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai bekal dalam membentuk karakter positif, membiasakan hidup disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki semangat belajar yang tinggi. Sementara itu, pada hari ketiga, Rabu 15 Juli 2026, peserta kembali mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Materi pertama yang diberikan adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, yang bertujuan menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan diri, kesehatan, serta lingkungan sekolah. Dengan penerapan PHBS, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Melengkapi materi tersebut, peserta juga memperoleh edukasi dari Puskesmas Tempurjo mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat sejak usia sekolah. Jadi menurut kami, kebiasaan pola perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS itu memang harus rutin dilakukan setiap hari di sekolah, khususnya untuk para siswa. Jadi PHBS itu sendiri ada 8 indikator yang memang harus dilakukan sejak dini, sejak siswa-siswa itu masuk di SMK Baitul Hikmah, mulai dari cuci tangan 6 langkah, yang kedua kebiasaan jajan sehat di kantin, yang ketiga menggunakan jamban sehat, yang keempat olahraga teratur, yang kelima memberantas jentik nyamuk, yang keenam tidak merokok di lingkungan sekolah, yang ketujuh menimbang berat badan dan tinggi badan secara teratur, dan yang terakhir membuang sampah pada tempatnya. Jika perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah diketahui dan adik-adik mau dan mampu untuk melakukannya, insya Allah segala kegiatan aktivitas belajar menjadi lebih baik lagi di sekolah. Selain itu, peserta didik baru juga memperoleh pembekalan dari Kapolsek Tempurjo mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Materi ini diberikan sebagai upaya meningkatkan kesadaran peserta didik agar mampu menjaga diri dari berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Dalam kasus ini, sesuai pengalaman di lapangan yang terjadi, kebanyakan itu korban maupun pelaku sudah saling kenal yang pertama. Jadi langkah yang pertama itu kita harus bisa memilih atau memfilter kawan maupun teman bergaul dan juga lingkungan kita. Mereka yang pertama kali mempengaruhi kita. Awalnya coba-coba, akhirnya ikut mengkonsumsi. Akhirnya lanjut karena dia ketagihan, bisa menjual, bisa mengedarkan, bahkan meracik sendiri. Itu langkah yang pertama. Dan juga yang berikutnya, lakukan hal positif sesuai hobi kita. Fokus itu harus dialihkan. Kalau kita tidak fokus, akhirnya hal-hal yang negatif itu datang. Fokus bisa dialihkan kepada hobi, bisa olahraga atau hal-hal yang membuat kita senang, merawat hewan atau ternak. Itu salah satu langkahnya. Dan yang terakhir juga peran orang tua ini sangat penting. Dan juga guru, terutama di sekolah, itu sangat penting. Guru bisa menilai anak ini karakternya seperti ini, yang ini karakternya seperti ini. Jadi guru memang orang tua murid di sekolah. Memasuki hari keempat, suasana MPLS semakin meriah dengan kegiatan demo ekskul yang bertujuan memperkenalkan berbagai wadah pengembangan minat dan bakat di SMK Baitul Hikmah. Pramuka Ambalandiah Pitaloka berhasil memukau peserta melalui penampilan tarian, yel-yel penuh semangat, serta atraksi peraturan baris berbaris atau PBB yang menunjukkan kekompakan dan kedisiplinan anggota. Kemeriahan berlanjut melalui penampilan dari ekstrakurikuler musik yang membawakan beberapa lagu dan berhasil menghibur seluruh peserta MPLS. Tidak hanya itu, peserta didik baru juga diberi kesempatan menunjukkan bakat yang mereka miliki. Berbagai penampilan seperti pidato, pembacaan puisi, menyanyi,
hingga tari berhasil menciptakan suasana yang meriah sekaligus menjadi ajang bagi peserta didik baru untuk menunjukkan rasa percaya diri dan potensi yang dimiliki. Kesan pertama saya tuh bahagia karena bisa dapat teman baru. Kakak kelasnya baik-baik juga. Dan di sini ada games apa gitu yang bisa bikin saya senang gitu, Kakak. Berarti senang selama MPLS ya? Seneng banget, Kakak. Kalau adik dia gimana? Kalau awal pertama masuk sini itu emang malu, canggung, terus juga takut gak punya temen, misal takut disini-sini kakak kelas gitu kan. Tapi ternyata setelah tahu lebih banyak, setelah kenalan satu sama lain, itu ternyata teman-temannya baik semua dan juga seneng di sini sih. Kakak kelasnya juga baik-baik. Oke, berarti happy ya selama MPLS ya? Happy banget. Saya kan ambil jurusan DKV ya kakak. Jadi saya ingin menjadi fotografer dan saya ingin belajar kamera biar jadi konten kreator gitu. Saya kan ambil jurusan bisnis digital. Saya pengen belajar teknik marketing, juga pengen cita-cita saya pengen jadi pengusaha sukses. Melalui pelaksanaan MPLS selama 5 hari ini, diharapkan seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS selama 5 hari ini, diharapkan seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memiliki karakter yang religius, disiplin, dan bertanggung jawab, serta siap mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik. Peserta didik diharapkan mampu menjadi generasi yang berakhlakul karimah, berprestasi, dan siap memberikan kontribusi positif bagi sekolah maupun masyarakat. SMK Baitul Hikmah, News BTV Jember melaporkan.